Orasi pendukung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa menjadi sorotan publik karena menyebut Capres nomor urut 1 sebagai titisan Tuhan dan mendesak Tuhan berpihak kepada pasangan nomor urut 1. Pakar politik menilai pernyataan tersebut sebagai blunder, sementara Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap para pendukung Prabowo tersebut. Perjuangan moral force kita, perjuangan yang kita lakukan tidak berhenti dan kita mendesak Allah Subhanahu wa Ta'ala berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Prabowo dan Hatta Rajasa. Kita tidak mendukung hanya Pak Prabowo, tetapi visi besar yang diusung oleh Bapak Prabowo sebagai titisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua video yang diunggah di YouTube inilah yang menuai reaksi keras dari kalangan ulama. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Nasir Zubaidi memastikan orasi Ketua Umum Serikandi Gerindra Nur Cahya dan politikus Partai Golkar Ali Muhtar Ngabalin telah keluar dari ajaran Islam. Yang penting kita dalam konteks berpendapat harus sesuai dengan ajaran Islam. Apakah itu titisan wahyu atau titisan dewa, itu saya pikir bukan merupakan watak asli daripada ajaran Islam kita. Jadi tidak usah perlulah kita mengatakan seperti itu. Ya kita dengan cara yang ada dalam kesepakatan dunia kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dalam konteks Indonesia kan. Mungkin di tempat lain berbeda. Orasi para tim sukses Prabowo Hatta di acara Halal Bihalal ini pun dinilai sebagai blunder politik dan membuat masyarakat justru menjadi antipati terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut. Pengamat politik Dimas Oki menyarankan para pendukung Prabowo bersikap realistis dan menyalurkan sikap kritis dengan membangun barisan oposisi. Itu menurut saya sebuah blunder yang luar biasa salah, dan ini problem yang paling serius yang dimiliki oleh para pendukungnya Prabowo. Ya. Artinya mulai dari dulu kita ingat Fahri Hamzah yang mensinting-sintingkan santri, mensinting-sintingkan Jokowi ya dalam persoalan Hari Santri Indonesia itu. Lalu kemudian muncul lagi Fadlizon juga dalam pantunnya. Lalu kemudian sekarang Nur Cahaya yang mengatakan Prabowo sebagai titisan Allah dan sebagainya. Ini apa-apaan gitu. Jadi menurut Nur Cahaya sudah meminta maaf atas pernyataannya. Nur Cahaya mengaku keseleo lidah. Sementara Ali Muhtar Ngabalin mengaku terpaksa menyebutkan kalimat yang mendesak Tuhan untuk berpihak karena ia menilai Prabowo hanya diam dengan banyaknya informasi miring. Koreksi dan penjelasan dari Nur Cahya dan Ali Muhtar Ngabalin ini tidak mengurangi kecaman yang muncul. Berbagai pernyataan dan kecaman muncul di media sosial. Sikap yang menyayangkan dan mengecam ini disampaikan oleh para tokoh dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Andini Arianto, Doni SB, Metro TV. Pemirsa, hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia LSI menunjukkan sebagian besar warga percaya dengan hasil penghitungan KPU. Survei lembaga ini juga menunjukkan adanya perbedaan sikap politik pendukung Prabowo Hatta pasca sikap pasangan tersebut yang menolak hasil rekapitulasi resmi KPU. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menggelar survei pada 4 hingga 6 Agustus lalu terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia terkait hasil Pilpres. Terlepas masih adanya gugatan terhadap hasil rekapitulasi Pilpres di Mahkamah Konstitusi, namun hasil survei menunjukkan sebagian besar warga percaya pada hasil kerja KPU. Data LSI menunjukkan 67,49% warga percaya terhadap kerja KPU yang dilakukan pada pemilihan presiden lalu. Survei juga menunjukkan adanya pergeseran sikap politik pendukung Prabowo Hatta. Ini terlihat dari kecenderungan penurunan suara yang tajam di pihak Prabowo Hatta jika pemungutan suara diulang. Sementara di lain pihak suara untuk Jokowi JK naik. Peneliti LSI Ade Mulyana menjelaskan ada sejumlah pertimbangan dari pemilih yang berasal dari kalangan pendidikan tinggi yang mempunyai sikap rasional. Berdasarkan hasil tracking kita sebelum Pilpres, kemudian juga exit poll, itu terlihat bahwa pemilih Prabowo ini lebih cenderung berasal dari kalangan mereka yang berpendidikan tinggi dan juga berasal dari perkotaan. Nah, tipikal pemilih ini itu lebih cenderung ragu-ragu ya. Jadi mereka mudah sekali untuk mengalihkan dukungan.
Nah, mereka pun pemilih yang rasional. Jadi ketika tanggal 22 Juli kemarin KPU menetapkan pasangan pemenang Pilpres, mereka percaya dengan keputusan itu. Sehingga mereka kecewa ketika Prabowo justru menolak hasil keputusan KPU, kemudian menarik diri dari proses rekapitulasi. Nah, inilah yang menyebabkan pemilih yang tadinya memilih Prabowo lebih cenderung untuk mendukung Jokowi sekarang. Penilaian bahwa komisioner KPU telah bekerja lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya juga disampaikan oleh Lembaga Pemantau Pemilu Independen Kemitraan. Salah satunya adalah langkah KPU menampilkan data pemilu secara online di website mereka. Ini dinilai sebagai sebuah terobosan untuk membuka akses informasi yang luas bagi publik. Tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, dari tingkat BPS sampai tingkat pusat. Ini bisa dikontrol oleh publik oleh masyarakat secara luas. Kita tahu pemilu yang lalu Bawaslu bahkan tidak bisa mengakses dokumen itu. Harus korbannya di sebelah saya. Sekarang bahkan siapapun bisa mengupload. Tidak perlu surat, tidak perlu permintaan. Kita bisa langsung siapapun mengupload. Sehingga ini contoh baik untuk freedom of expression atau keterbukaan informasi publik. KPU dan Bawaslu dalam sejumlah kesempatan juga telah membantah tudingan kecurangan yang dilemparkan oleh kubu Prabowo Hatta.